A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wal hul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sakit, Pak. Kalau kita sakit, kita harus banyak bersabar. Jangan mengeluh. Karena kalau kita ditimpa suatu penyakit, berarti Allah sayang kepada kita, ingin menggugurkan dosa-dosa. Dengan syarat tidak mengeluh. Menerima dengan ikhlas. Niatkan karena Allah. Karena yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah. Dan yang menyembuhkan juga Allah. Kita hanya berusaha semampu-mampu kita. Dan andai kata saudaraku, sahabatku dalam keadaan sehat, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kesehatan itu pun datangnya dari Allah. Nah, kalau kita renungkan dan kita pikirkan, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan kita ini? Harta, jabatan, kedudukan di masyarakat, atau apa? Kalau saudaraku mengatakan harta, jabatan, kedudukan di masyarakat, itu semua akan saudara tinggalkan. Akan saudara tinggalkan mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, akan saudara tinggalkan pada saat perjanjian telah sampai. Nah, jadi apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini? Yang sebenarnya yang kita inginkan di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan mengingat kepada Allah. Jadi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mungkin sudah pernah melihat bagaimana orang meninggal, bagaimana keadaannya. Ada yang tersenyum, ada yang mudah, ada yang sangat sulit. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, mata melotot, lidah terjulur, badan berontak-rontak. Apakah mereka ini tidak sholat? Apakah mereka ini tidak puasa? Apakah mereka ini tidak zakat? Sudah pasti mereka itu sholat. Sudah pasti mereka ini puasa. Sudah pasti mereka ini berzakat. Tapi mengapa mengalami hal-hal yang seperti itu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu karena melanggar perintah-perintah Allah. Dan tidak taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang harus patuh dan taat atas perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, yang pertama, janganlah kita berbuat syirik. Janganlah kita berbuat syirik. Ada syirik yang samar, syirik khafi namanya. Ada syirik yang nyata. Syirik khafi itu adalah syirik atau samar. Kita ujub, kita bangga dengan amalan kita, sehingga kita menganggap amalan kita yang lebih baik daripada amalan orang lain. Nah, yang kedua, ada orang
yang mengatakan bahwa rokok itu bisa mendatangkan penyakit. Itu pun mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah berbuat syirik. Percaya dan yakin bahwa rokok bisa membuat seseorang itu akan jadi sakit. Mereka lupa bahwa sakit dan sehat datangnya dari Allah. Tanpa mereka sadari bahwa mereka percaya bahwa rokok itu mendatangkan penyakit. Orang yang tidak merokok pun datang penyakit. Baik penyakit paru-paru, sesak napas, penyakit jantung tanpa dia merokok. Nah, jadi tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah melakukan perbuatan syirik. Percaya bahwa rokok itu dapat mendatangkan penyakit. Bukan berarti saya mendukung orang-orang merokok, tapi saya mengatakan yang benar. Dari mana datangnya penyakit? Dari mana datangnya kesehatan? Semuanya itu datang dari Allah. Yang kedua, kita harus patuh kepada orang tua. Kalau kita tidak suka dengan perkataan orang tua, kita diam. Jangan kita bantah. Apalagi mengatakan uffin, mengatakan saja tidak boleh. Apalagi berkata kasar. Kita harus memperhatikan orang tua, menyayangi orang tua. Karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang mengasuh kita, mereka yang mendidik kita, mereka yang mencarikan makan untuk kita. Jadi perhatikanlah, penuhilah kasih sayang terhadap orang tua. Yang ketiga, jangan kita suka melakukan ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang. Memang hal ini paling disenangi manusia, mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari aib-aib orang. Ini juga perbuatan yang sangat merugikan, karena seperti kayu bakar, tinggal abu. Kita berbuat kebaikan, baik sholat, puasa, zakat, menolong orang, membuang rintangan di jalan yang membahayakan orang, memberikan sedekah, semua itu akan sirna karena kita sibuk membayar dan kepada orang yang kita gibahkan. Akhirnya kita merugi. Kita kira banyak amalan, ternyata amalan kita hanya untuk membayar kepada orang-orang yang kita gibahi, yang kita celah, yang kita buruk-burukkan, yang kita sebut-sebutkan aibnya. Jadi gibah harus dijauhi, walaupun enak untuk dibicarakan, tapi sangat merugikan. Yang ketiga, yang keempat, jangan kita bersumpah palsu, apalagi mengataskan nama Allah. Itu sangat-sangat merugikan kalau kita bersumpah palsu. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai ada di dalam diri. Begitupun dengan penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasad, hasut, marah, cemburu tanpa alasan, memaki-maki, itu kita hindari. Dan kita laksanakan perintah-perintah Allah. Salat, zakat, puasa, haji, menolong sesama, melapangkan jalan orang, memberi makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada janda-janda tua yang tak bersuami. Intinya jiwa sosial kita hidup dalam diri.
Jangan sampai kita ingin masuk ke dalam golongan orang yang husnul khotimah, tapi kenyataan masuk ke dalam golongan orang su'ul khotimah. Nah, disinilah harus kita berhati-hati dalam berjalan meniti kehidupan sebelum perjanjian itu datang. Mudah-mudahan di akhir hayat kita termasuk golongan orang yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan mengingat kepada Allah. Nah, disinilah ada kaitannya zikir dengan kehidupan. Ada kaitannya. Zikir adalah mengingat. Jadi orang-orang yang biasa berzikir kepada Allah. Jadi dia telah terbiasa untuk mengingat kepada Allah. Betapa banyak pun kekayaan, saudaraku, sahabatku. Berapa tinggi pun jabatanmu di dunia ini. Berapa hebat pun kedudukanmu di muka masyarakat ini. Di depan masyarakat. Semuanya harus berakhir. Mau atau tidak mau. Siap atau tidak siap. Semua harus diakhiri dengan disebut meninggal dunia. Tentukanlah jalanmu. Jalan mana yang akan ditempuh. Di dunia ini ada jalan yang bersimpang 4. Ada jalan yang bersimpang 3. Ada jalan yang bersimpang 2. Ada jalan yang tidak mempunyai simpang. Tergantung kemana arah dan tujuan yang ingin kita mau. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, yang telah mensubscribe channel saya ini, channel Renungan Kehidupan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, rahmat dan redha, karena telah mendukung channel ini untuk selalu mengingatkan sahabat-sahabatku, saudaraku yang seakidah dan seagama, untuk selalu taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Dan bagi saudaraku yang ingin mengetahui kenapa sih kita tuh harus mencari jalan yang terbaik, karena itu semua akan kembali kepada kita. Begitu saudaraku mensubscribe channel saya, lihatlah nanti setelah mengakhiri hidup ini, berada di alam barzah. Akan kalau saudara lihat, sahabat akan heran, dari mana ini pahala yang aku dapat. Padahal aku tidak berbuat apapun. Aku hanya sholat, zakat, puasa, berinfak, naik haji. Ternyata ada amalan yang tidak sahabat duga, yang tidak sahabat sangka-sangka. Ada pahala yang datang kepada sahabat hanya gara-gara hal yang sepele. Mensubscribe channel saya karena Allah ingin sahabat di daerah kita, di Indonesia ini tercipta aman dan sentosa. Karenalah itulah ajaran agama Islam. Selalu Islam itu dimanapun berada, menciptakan kedamaian dan kerukunan. Bukan menciptakan saling selisih paham. Bukan menciptakan untuk saling bermusuhan. Dan bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.